Ternyata gini caranya supaya bisa dapat 1 miliar dari WHV selama 1 tahun. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Untuk video kali ini aku akan ngebahas yang lagi viral banget, WHV bisa dapat 1 miliar selama 1 tahun. Tapi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, hai, namaku Nita dan aku udah tinggal di Australia selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan aku sering ngebagiin info-info tentang Australia, vlog Australia, dan juga info-info lowongan kerja di Australia. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke topiknya. Jadi di IG itu lagi rame banget orang-orang ngebahas tentang seminar atau webinar yang harganya tuh sampai 1 juta. Terus ngomong kayak 1 tahun WHV bisa dapat 1 miliar. Hah, apakah iya? Kita hitung-hitung aja kali ya guys. Jadi kita tahu kan kalau misalkan di Australia itu gajinya emang jauh lebih gede daripada gaji di Indonesia. Tapi bener nggak ya bisa sampai 1 miliar penghasilannya? Kita hitung sama-sama aja guys. Pertama, kita bakal hitung dulu 1 miliar itu sama dengan berapa Australian dollar. Nah, berarti 1 miliar itu sekitar 97.000 Australian dollar. Berarti kita harus cari apa aja nih pekerjaan yang gajinya bisa sampai 97.000 Australian dollar dalam 1 tahun. Sebagai informasi, sebenarnya aku punya teman yang gajinya itu lebih dari 100.000 dolar per tahun. Tapi dia itu bukan WHV guys, dia itu pakai partner visa dan dia kerjaannya itu bukan labor, tapi dia itu kerjanya di kantor. Cuman kita nggak akan ngebahas itu ya guys, karena kan itu bukan WHV. Jadi kita cari pekerjaan yang bisa dilakukan sama anak-anak WHV yang bisa dapat 97.443 dolar. Kita buletin jadi 97.500 dolar ya. Nah, ini kan setahun 97.000 dolar kan. Berarti kita bagi jadi 12 biar kita tahu nih sebulan kita harus dapat berapa. Ternyata sebulan itu kita harus dapat 8.120 Australian dollar. Sedangkan gaji UMR di Australia itu berapa sih? Kita lihat ya, Australian wage minimum. Gaji minimal di Australia itu adalah 24 dolar per hour. Berarti let's say dalam 1 hari itu kalian kerja 8 jam, berarti 1 hari itu 192 dolar. 192 dolar itu kan 1 hari. Berarti kalau dalam 1 bulan itu kita kerja weekdays ya, anggap aja 20 hari. Berarti 3.840 itu minimum wage. Sedangkan kalau mau dapat penghasilan 1 miliar, gaji kita harus 8.120. Berarti jauh banget nih dari UMR guys. Kalau dari UMR segini, berarti dalam setahun kita itu dapatnya 46.000. 46.000 itu sekitar 460 juta rupiah. Tetap jauh dari target ya guys. Targetnya kan 1 miliar. 2,5 kali lipatnya ini guys. Oke, balik lagi ke target kita. Berarti kita nggak bisa nih cari pekerjaan yang gajinya UMR. Kita harus cari kerjaan yang gajinya di atas UMR. Tapi kita lihat dulu pekerjaan yang bisa dilakukan anak WHV itu bisa nggak ya di atas UMR. Pertama, kita cari kerjaannya di Indeed.com. Biasanya anak WHV itu kan kerjanya di hospitality ya, dan kita lihat ini kerjaannya, ini bahkan manajer aja setahunnya itu 70.000 sampai 75.000, nggak sampai 1 miliar guys ini manajer. Terus ini barista supervisor junior 25 sampai 35 per jam. Kira-kira kalau 35 per jam itu berapa ya guys? Kita hitung ya, 35 per jam kali 8 sehari 280 dikali 20 hari untuk 1 bulan 5.600 dikali 12 bulan 67.200. Tetap belum bisa guys. Berarti gaji 35 dolar tuh masih jauh dari target 1 miliar. Berarti kita harus cari gaji yang di atas 35 dolar. Ini ada nih barista full time availability 37 dolar per hour. Kayaknya tetap nggak bisa ya guys. Oh, ini ada nih bartender 64,5. Tapi menurut aku ya guys, kalau
kalau gaji 64,5 itu biasanya gaji-gaji pas hari libur aja gitu. Jadi bukan tiap hari gitu. Kita cari yang pasti-pasti aja ya guys. Atau enggak gini deh guys, kita cari, ini kan gaji normal $35 ya. Berarti kayaknya kalau pekerjaannya hospitality susah ya guys. Kalau pekerjaannya kayak waiters gitu-gitu susah. Kita coba cari kerjaan yang lain, misalnya cleaner. Aku dengar cleaner tuh gajinya lumayan guys. Cleaning site manager 85.000 per tahun, 15.000 lagi udah bisa tuh mencapai target. Kayaknya sih ini bisa guys, tapi ini kalian harus jadi manager. Window cleaner 70.000 per tahun, tetap susah. Terus apalagi ya guys, kayaknya gaji-gaji segini-segini aja, 75,54 per hour. Sebenarnya ya guys, kalau kita cari di satu pekerjaan yang langsung bisa menghasilkan 1 miliar itu susah guys. Jadi kalau misalkan mau banget 1 miliar, ini penghasilan kotor ya, belum dipotong pajak, kayaknya kalian tuh harus kerja lebih dari satu guys, lebih dari satu job. Misalnya ya, kita anggap aja paginya nih, misalnya dari pagi ke siang kalian kerja jadi waiter misalnya ya. Kita cari nih, misalnya ya, kayak aku bilang tadi, waiter 35 per jam kali 8, satu hari dapat 280 dikali 20 berarti 5.600 kan. Nah, terus kalian malamnya kerja lagi dengan gaji yang sama, dalam 1 bulan kalian udah bisa dapat 2 kali lipatnya, yaitu 11.200. Terus kalau sebulan 11.200 dengan asumsi kalian kerja 2 shift selama 12 bulan, maka dalam setahun kalian bisa dapat 134.400 Australian dollar atau setara dengan 1,38 miliar. Berarti bisa nggak WHV dapat 1 miliar? Kalau dari perhitungan ini sih guys bisa ya. Cuman menurut kalian realistis nggak tuh setiap hari selama 12 bulan kalian kerja 2 shift? Kapan tidurnya? Kapan istirahatnya? Yang ada malah baru beberapa bulan kerja kalian udah sakit guys, karena kalian gak istirahat yang cukup. Jadi makanya kenapa topik ini kontroversial banget di platform sebelah, gara-gara menurut orang-orang yang udah WHV beneran di sini, untuk dapat 1 miliar selama 1 tahun itu tuh susah banget. Tanpa dipotong pajak aja susah banget, apalagi kalau ngomongin nabung 1 miliar. Itu kerjanya harus gila-gilaan banget, nabungnya harus gila-gilaan banget. Yang ada mah kalian tuh ujung-ujungnya sakit guys. Makanya kalau misalkan kalian pengen ke Australia dengan visa working holiday, kalian harus tahu goal realistis kalian. Aku punya teman yang berhasil nabung 1 miliar dalam 3 tahun, tapi waktu itu dia tuh hidupnya benar-benar frugal living banget, dan juga dia benar-benar hard worker banget. Nggak jarang dia tuh dapat luka di sini, karena emang untuk bisa nabung 1 miliar di Australia itu dalam kurung waktu beberapa tahun lumayan sulit karena mahalnya biaya hidup di Australia. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya guys, ya tetap mungkin, cuma strateginya harus benar. Kayak gitu guys. Jadi gimana? Kalian masih tertarik pengen ke Australia atau enggak nih? Kalau misalkan kalian pengen tahu gimana cara ke Australia, apa aja loker di Australia, kalian mampir aja ke channel aku dan kalian lihat video-video yang udah aku upload, karena aku udah sering banget ngebahas tentang topik-topik itu. Terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe ya. Dadah!